Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam teman-teman. Kita bertemu lagi dalam kuliah kita pada pertemuan yang ke-10. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, penuh dengan semangat dalam mengikuti kuliah kita. Walaupun saat ini kondisinya dalam pandemi COVID-19, tapi saya harapkan semua teman-teman tidak patah semangat, bahkan mempunyai semangat yang lebih dari biasanya. Kenapa? Karena kondisi ini tidak biasa, sehingga kita harus mampu, dan saya juga yakin bahwa teman-teman mampu untuk melewatinya dengan baik. Tentu bukan kita menjadi kalah, tapi kita menjadi menang. Baik, kita masuk kepada materi kita di mata kuliah kita, yaitu metode kepemimpinan. Jadi kita masuk ke chapter atau kepada pertemuan kita yang ke-10. Nah, di sini yang menjadi topik kita atau materi kita adalah pemimpin dan komunikasi. Tentu setiap orang, apalagi khususnya bagi seorang pemimpin, harus dapat berkomunikasi. Bukan hanya sekedar berkomunikasi, tapi bagaimana kita menyampaikan keinginan kita, menyampaikan pendapat kita kepada tim. Bukan hanya kepada tim, tapi juga kepada tim yang lain, kepada manajemen, kepada bawahan, kepada manajer yang satu level, dan sebagainya. Dan juga bisa berkomunikasi dengan perusahaan lain, tentu dalam hal marketing, dalam hal untuk win-win solution, diperlukan komunikasi yang baik. Sangat mempengaruhi komunikasi ini. Kadang-kadang dengan bahasa yang sama, tapi dengan intonasi atau tone dari suara itu bisa mempengaruhi makna daripada penyampaian pendapat. Di sini untuk capaian pembelajaran, yakni diharapkan setelah mengikuti sesi modul ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang pemimpin dan komunikasi. Bukan hanya memahami, tapi juga diharapkan juga agar bisa mengimplementasi ketika suatu saat para mahasiswa atau teman-teman semua menjadi seorang pemimpin, sehingga bisa menyampaikan pendapat. Betapa sulitnya kita kalau kita sebenarnya pinter, kita sebenarnya mampu, tapi kita nggak bisa sampaikan pendapat. Apalagi secara lisan, umpamanya orang-orang yang gugup, orang-orang yang punya masalah dengan komunikasi, itu sangat disayangkan sekali. Baik, pendahuluan. Komunikasi mempunyai andil membangun iklim organisasi. Benar, ya, ini sangat ya. Coba bayangkan kalau seorang pemimpin yang tukang marah, bandingkan dengan seorang pemimpin yang tukang diam, itu mempengaruhi nggak kepada bawahan? Sangat mempengaruhi. Tapi yang paling perlu sebenarnya bagaimana pemimpin itu bisa menyampaikan pendapatnya, bisa juga mendengarkan pendapat orang lain, bisa intense communication, membangun hubungan. Sering terjadi miskomunikasi, sering terjadi perselisihan karena kurang dalam komunikasi atau tidak mampu menyampaikan apa yang ada di pikiran kita kepada tim. Itu salah satu kemajuan. Seperti pengacara, kalian tahu sendiri kan, mereka banyak bicara, mereka banyak mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran mereka, dasar-dasar hukum yang dipakai, dan lain-lain. Seperti orang marketing bisa menjual, how to sell their cargo, how to sell their product, and also maybe their opinion. Jadi sangat perlu ya ini yang berdampak kepada membangun budaya organisasi, yaitu nilai dan kepercayaannya. Jadi itu sangat berdampak bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu. Katanya di sini, karena kadang-kadang kan apa yang kita komunikasikan sesuai nggak dengan fakta gitu. Apa yang kita janjikan sesuai nggak dengan kenyataan. Jadi tidak hanya berbicara, tapi bagaimana sinkronisasi antara ucapan
dengan perbuatan. Komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi di suatu organisasi yang dilakukan pimpinan, baik dengan para bawahan maupun dengan khalayak yang ada kaitannya dengan organisasi, dalam rangka pembinaan kerjasama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Ya, ada tujuan yang hendak dicapai. Ya. Komunikasikan, jangan diam. Orang nggak tahu isi hati kita, nggak tahu. Pasangan paling dekat aja kadang nggak tahu isi hati kita. Karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat kan tahu kita isi hatinya. Tapi kalau ini human, sebagai orang biasa, kita nggak bisa tebak-tebak. Mungkin kita pikir A, ternyata B. Atau kita pikir A, ternyata A+. Kita pikir A, tentunya A-. Ya, jadi perlu bagaimana kita menyampaikan pendapat. Tentu dengan baik, dengan komunikasi yang santun, dengan jelas, dengan tegas. Jangan terlalu galak juga, untuk ketakutan yang mendengarkan. Kalau seorang jenderal membentak, umpamanya orang-orang yang terbiasa gitu, santun, sopan, pelan, bisa gugup, bisa tidak tercapai apa yang diinginkan. Ya, jadi hati-hati. Makanya kayak di medsos itu, kadang-kadang kita menyampaikan satu pendapat, ditanggapi orang secara berbeda-beda. Dan itu sah saja, karena namanya banyak orang, banyak pemikiran, banyak perbedaan. Perbedaan dari hal culture atau kultur, perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, perbedaan pengetahuan, perbedaan keluarga, bahkan agama, dan lain-lain. Ya, syarat seorang pemimpin selain dia harus berilmu, nah, ilmu ya, orang Jawa bilang ngelmu, angel nemu, berwawasan ke depan ya, berwawasan jauh ke depan ya, bisa melihat visi misi, apa sih yang terjadi sebulan lagi, apa yang terjadi setahun lagi, apa yang terjadi 10 tahun lagi, dilihat ke depan, bukan hanya hari ini. Ibarat makan, bukan hanya makan hari ini, tapi bagaimana 10 tahun lagi masih makankah? Ikhlas ya, ikhlas. Ini maksudnya jangan semuanya dikerjakan dengan beban, semuanya dikerjakan dengan sungut-sungut, tekun, berani. Wah, ini berani ya, jujur. Ya, harus jujur juga, karena orang melihat apa yang kita bicarakan. Kalau nggak jujur, itu diingat anak buah itu. Wah, ternyata bos saya nggak jujur. Dia akan mengikuti. Karena kadang-kadang ada istilah lead by example. Memimpin dengan memberikan contoh ya. Bahwa contoh itu adalah bahasa yang tak terlihat, yang tak tersentuh, tapi bisa dirasakan gitu. Dia lihat orang bertingkah, walau bahasanya A tapi lakunya B ya. Sehat jasmani dan rohani, ia juga harus memiliki. Cuma sehat rohani ini yang susah kita itu ya, kita bisa dalami. Kadang-kadang kelihatan rohani padahal tidak. Ia juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Leadership is a communication. Iya pastilah. Pemimpin yang nggak bisa komunikasi susah dia. Pemain kita mau suruh orang, kamu pergi ke perusahaan A untuk di sana menjual, tentu ada presentasi. Dia mampu nggak kan gitu. Oke, kemampuan berkomunikasi akan menentukan hasil. Katakan sih akan menghasilkan hasil tidaknya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Setiap pemimpin atau leader memiliki pengikut atau follower. Ya, kalau bisa kita jangan hanya selalu jadi follower. Kadang-kadang kita jadi pemimpin, jadi leader, kita menentukan arah. Oh iya, kita akan tuju ke atas sana gitu. Kita akan capai di sana dengan target waktu, umpamanya berapa hari, dengan cara bagaimana A sampai Z, A, B, C, D sampai Z. Jelas di sana semua. Ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Ada targetnya. Kalau nggak tercapai target, nggak terlalu salah. Biasa itu pertama kan nggak tercapai target. Umpamanya nggak bisa 100%. Berarti 80%. Tapi bulan depan 85%. Habis itu meningkat. Jangan menurun. Kalau menurun itu pertanyaan besar, ada apa? Itu maksudnya di situ. Pentingnya kemampuan berkomunikasi bagi seorang pemimpin, khususnya dalam usaha mempengaruhi perilaku orang lain. How to make the others follow our instruction. Bagaimana membuat orang lain itu mengikuti instruksi kita dengan benar.
Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana? Nanti kita hanya pakai badan gitu ya, gini gitu. Dia nggak tahu. Nah, karena kita manusia, kita bisa berkomunikasi. Dan kalau tidak jelas bisa diulang. Diulang, jangan sampai salah, udah sampai kalian, lah tadi bilang apa ya? Gitu. Loh, tadi tujuannya ini apa ya? Mengulang lagi. Demikian juga kalian interview nanti, kalau kalian mau cari kerja, ketika interview, fokus kepada pertanyaan. Jangan sampai bilang, maksudnya apa ini? Bukan gitu. Bisa diulang nggak pertanyaannya? Nggak usah. Tapi fokus, lihat dari bahasanya, kamu dengar bahasanya, terus lihat lagi dari body language-nya itu atau bahasa dari bibirnya. Sehingga kamu fokus dan kamu tahu nggak menanya kedua kali. Karena itu melambangkan kepribadian kita. Berarti kita kurang fokus. Kadang-kadang mengerjakan satu hal bisa sampai berulang-ulang karena kita nggak fokus. Ya. Kemudian pentingnya bagi seorang pemimpin khususnya dalam usaha mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi orang lain. Itu namanya manage, how to manage, memanage itu the art how to mempengaruhi orang lain, ya, to influence. Inilah hakikatnya dari suatu manajemen dalam organisasi. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan manajer untuk melaksanakan tugas mereka agar tugas mereka, informasi harus dikomunikasikan kepada staf, ya, harus jelas komunikasinya, jangan terputus komunikasi. Di sana problem kalau udah keputusan, pada sama-sama bermaksud baik tapi beda komunikasi, ya. Jadi maksudnya harus ada intent communication. Di sana akan terjalin satu hubungan, ya. Makanya yang pernah saya tanyakan gitu, kenapa ya kalau orang yang lagi marahan gitu, kenapa ketika duduk berduaan tapi suaranya kuat-kuat gitu. Orang lagi marah. Padahal duduk berdekatan tapi suaranya kuat. Seakan-akan pasangannya itu tuli, budak. Enggak, itu karena hatinya enggak ada. Tapi kalau dia komunikasinya bagus, hatinya baik, walaupun jarak jauh, orang udah tahu apa maknanya. Hanya dengan kode-kode mungkin maksudnya apa gitu. Udah tahu. Karena hatinya dekat. Tapi kalau hatinya jauh, walaupun duduk berduaan, suaranya kuat-kuat. Tapi kalau hatinya dekat, walaupun berjauhan, suaranya nggak usah kuat. Cuma pakai kode aja udah tahu maksudnya. Karena itu ada komunikasi yang baik, intense communication. Pengorganisasian memerlukan komunikasi dengan bawahan tentang apa their job. Tentu sudah ada job description dari orang-orang, ya. Tapi kan job description itu ada lagi detailsnya, nggak mungkin diketik semuanya. Apa sih pekerjaan A sampai Z, bagaimana menyelesaikan, bagaimana yang disebut dengan closing, bagaimana disebut dengan proses, dan kalau ada permasalahan bagaimana melakukan perbaikan atau corrective action. Dan kalau sudah final, sudah mencapai target, apa itu cukup? Mungkin juga ada target-target baru yang kita mencapai, kan? Kalau orang sudah berhasil mendapatkan 40 juta, apa itu cukup? Jangan-jangan bisa juga ada potensi untuk bisa menjadi 400 juta, atau bahkan mungkin 4 miliar, atau 40 miliar, kan seperti itu. Ada target awal, kemudian naikkan target yang kedua, target kepada yang lebih tinggi. Dan itu never stop. Karena kita terus naik ke atas, tidak ke bawah. Ya, kita selalu ke atas. Makanya di perusahaan tidak pernah berhenti berinovasi, melakukan sesuatu yang baru. How they sell their cargo, how they sell their product, itu mereka lakukan perbaikan terus. Makanya dibilang continue, continue the process, continue the innovation, dan macam-macam lagi. Ya. Pengarahan mengharuskan manajer untuk berkomunikasi dengan bawahannya agar tujuan, ya, tentu itu tujuan untuk dicapai. Tujuan untuk mencapai goal di satu pertandingan, bagaimana caranya? Itu ada prosesnya. Manajer punya ide gitu, oh kayak 4-4-2 atau 5-3-2-1 ya, atau berapalah itu. Pokoknya ada strategi how to achieve the goal. Dan tentu manajer harus menumpahkan itu kepada anak buahnya. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu capai goal seperti itu. Jadi seorang manajer akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen melalui interaksi
dan komunikasi dengan pihak yang lain. Komunikasi memiliki hubungan yang erat, jadi karena kita manusia ya tentu kita ada verbal communication, ada juga written communication, yaitu komunikasi yang tertulis. Macam-macam, ada komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, atau komunikasi dengan banyak orang per grup, atau mungkin bukan hanya satu kelompok, tapi bisa aja antar kelompok. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan manajer untuk melaksanakan tugas mereka ya, karena ada komunikasi efektif. Tidak mengulang lagi seperti tadi, diulang-ulang pertanyaan dan gak nangkap-nangkap juga, berarti memang error gitu kan. Ya ini nggak bisa. Jadi kalau kamu nanti interview, terus kamu, Pak maksudnya apa? Pak saya kurang paham, wah susah itu. Makanya sebelum kita di interview, kuasai dulu bidang apa yang akan kamu apply. Marketing kah? Lihat. Kalau marketing itu kira-kira pertanyaannya apa. Terus perusahaan itu dibilang pelajari, jangan datang dengan buta. Kalau bisa kamu buat bahwa kamu punya antusias gitu untuk bekerja di sana. Ya, orang senang sama yang antusias. Mungkin dia secara brain tidak begitu pintar, tapi kalau ada orang semangat itu senang kita. Ya, sebagai komunikator, seorang manajer harus menyesuaikan penyampaian pesannya kepada perannya yang sedang dilakukan. Terdapat fungsi-fungsi komunikasi dalam organisasi. Gaya komunikasi atau communication style, gaya ya, akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang bagaimana perilaku orang-orang suatu organisasi ketika mereka melaksanakan tindak berbagi informasi dan gagasan. Ya, punya gaya, tentara punya gaya ya, seniman punya gaya, dan gak semua orang bisa menerima itu. Gak semua, ada orang suka tegas gitu ya, pria, tentara gitu. Tapi orang kok tegas banget sih. Kan ini bukan tentara gitu, perusahaan. Ayo dong, demokrasi, kebapaan kah, macam-macam gitu. Tidak ada satu yang sempurna, stylenya sempurna. Tapi orang punya gaya sendiri, talenta sendiri. Oke, terdapat fungsi-fungsi komunikasi dalam organisasi. Gaya komunikasi atau communication style akan memberikan pengetahuan kepada kita. Bagaimana? Oke, kita lanjut. Keberhasilan menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu klien, rekan kerja, bawahan maupun atasan, sangat menentukan keberhasilan. Iya, nggak bisa hanya kita mengerjakan sesuatu kita berhasil. Kita butuh tim lain. Kita butuh ada kelompok lain yang mendukung kita dan sama-sama saling meningkat, itu bersinergi satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang optimum. Oke, tipe dan persyaratan komunikasi. Oke, ada di sini menurut Joseph Adevito ya, menyatakan bahwa komunikasi di sini dibagi 4 macam ya. Di sini ada 4 macam. Komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok kecil ya, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Ya, kita nanti akan bahas ini. Dan menurut Erwin Pace, membagi komunikasi menjadi 3, yakni komunikasi dengan diri sendiri ya, self-talking, komunikasi antar pribadi dengan orang lain, dan komunikasi halayak dengan orang banyak. Oke, 4 tipe komunikasi seperti berikut, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, ya, atau intrapersonal communication. Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu, atau dengan kata lain proses komunikasi dengan diri sendiri. Ya, apa proses komunikasi jadi kita ngobrol sama kita sendiri. Cuma kadang kita menyadari, kita ngobrol, saya mau minum nggak? Kalau minum gimana? Minum apa? Kan gitu. Oh, aqua atau air yang lain, teh manis. Nah, setelah itu teh manis gimana? Gulanya dikit, gulanya banyak, maunya panas, mau pakai es. Nah, kalau udah pakai es bagaimana? Langsung diteguk semua atau kurang? Itu namanya self communication ya, intrapersonal communication. Bicara dengan diri sendiri itu perlu, khususnya untuk menyemangati, you harus bisa, kamu bisa. Kadang-kadang apresiasi juga dirimu, kamu hebat, kamu hebat, kamu layak diberikan penghargaan.
kamu layak mendapatkan makanan yang enak, kamu layak mendapatkan pujian seperti itu. Apresiasi dirimu sendiri. Kadang-kadang kamu nggak mau, jangan hanya menyalahkan, ya ampun, matilah aku, jangan hanya begitu. Tapi apresiasi, hargai dirimu. Apalagi kalau sudah berhasil, you are great. Ya tentu kita jangan melebih-lebihkan seakan-akan kita melebihi Tuhan, enggak. But you are great, I am great, I am okay. Ya, begitu kamu bisa ditraktir, jadi kamu jadi ditraktir, pergi makan kamu yang enak, ya seperti itu. Kemudian komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi ini adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih, ya, nggak aja umpamanya dengan pasangan, ya. Kemudian komunikasi publik atau public communication. Komunikasi ini biasanya ya seperti kalian bikin status, itu bisa jadi komunikasi publik. Ketika bikin status, ada yang kritik, ada yang muji, ada yang ngebully. Jangan kamu harap ketika kamu buat yang benar juga bahwa semua memuji kamu. Belum tentu. Walaupun kamu umpamanya nenek-nenek kamu seberangkan di jalan sesuatu yang baik, bisa aja ada orang yang tidak suka dengan itu. Dia bilang, memanjakan nenek-nenek, katanya gitu. Ada yang negatif, padahal itu kan tidak ada negatifnya sebenarnya. Tapi pikiran orang seperti itu, ya, itu namanya mass communication atau komunikasi halayak. Syarat komunikasi, sources bahasa Indonesia-nya, sumber merupakan bahan dasar dalam penyampaian pesan untuk memperkuat pesan itu sendiri. Salah satu contoh komunikasi adalah orang ngobrol, ya, lembaga, misalkan perusahaan memberikan pengumuman besok libur, nah itu kan lembaga. Dari buku, ya, bisa dari buku, kalau kita baca disampaikan isi hati buku itu ke kita, itu merupakan komunikasi. Dan masih banyak yang lainnya. Sekarang kan banyak menggunakan media, menggunakan medsos, menggunakan mungkin board atau iklan-iklan seperti itu. B, komunikator. Komunikator adalah pelaku. Siapa pelakunya? Katanya ikan hiu bisa berkomunikasi, ya. Ikan paus bisa berkomunikasi. Hewan bisa berkomunikasi sesama hewan. Pada manusia ya beda lah, ya. Bisa menyampaikan pesan apa yang maunya gitu. Kalau ada isi hatimu kasih tahu, jangan diam aja. Diam aja terus kamu menuntut, kok kamu nggak ngerti sih? Ya nggak ngerti, kamu nggak ngomong, bicarakan. Kalau kamu juga ini sama orang tua, tapi jangan hanya permintaan. Kadang-kadang ya pujilah orang tuamu, kebaikan mereka melahirkanmu, membesarkanmu sampai bisa seperti sekarang. Menjadi seorang yang cantik, yang ganteng, yang pinter. Dan diharapkan juga ke depan orang tua itu kan selalu berharap seperti itu. That you get the best in your life, even for your partner, even for your future, even for your life. Orang tua selalu berharap itu yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau ada orang tua yang berharap anaknya tidak baik, itu lebih sadis dari harimau atau singa. Kenapa? Karena harimau aja yang sadis, itu sayang kepada anaknya. Bukan ke anakmu, ke anaknya. Dia sayang. Jadi kalau ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya, berarti lebih sadis dari harimau atau singa. Oke, kemudian komunikan. Komunikan merupakan penerima, siapa yang menerima pesan. Jangan salah kamar. Ternyata yang menerima komunikasimu itu selingkuhanmu gitu, salah, wrong address gitu kan. Kamu dibentak-bentak habis gitu. Kemudian pesan merupakan keseluruhan disampaikan. Ya, apa ide kita itu yang sampai gitu, ya. Ya, apa ide kita itu yang sampai. Jangan sampai salah gitu. Karena kita salah cara berkomunikasi. Kontennya, makanya kadang-kadang perlu titik, koma. Itu artinya apa? Biar tahu maknanya apa sebenarnya. Ya. Bahkan dari intonasi. Contohnya, emang saya takut sama kamu. Artinya itu apa? Dia nggak takut. Tapi kalau bilang, emang saya takut sama kamu. Itu artinya apa? Memang dia takut. Bahasa yang sama,
kata yang sama disampaikan dengan intonasi yang berbeda, itu bisa berbeda sangat jauh maknanya. Saya ulang, emang saya takut sama kamu? Emang saya takut sama kamu. Dua itu aja sudah berbeda ya. Oke. Kemudian saluran. Saluran adalah media yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Saluran komunikasi terbagi menjadi beberapa bagian. Satu di sini dikatakan formal, resmi, dan informal atau tidak resmi. Kan berbeda dong. Kita di kantor berbicara dengan atasan kita, beda dengan di rumah dengan orang tua kita. Beda. Atasan aja beda-beda. Ada atasan suka bercanda, ada atasan nggak mau bercanda. 99 orang udah senyum, dia masih aja serius. Ada. So, berbagai macam. Kita akan hadapi itu. Yang berbagai macam. Itu menjadi pelajaran juga bagi kita. Banyak pelajaran yang kita dapatkan. Efek adalah hasil akhir ya, apa akibatnya, apa goalnya dari komunikasi itu. Kalau kamu senang seorang laki atau perempuan gitu kan, kamu komunikasikan, katakan kamu suka, jangan kamu diam aja. Nah, apa efeknya? Mungkin kamu ditolak. Ya dong, emang semua diterima. Kenapa ditolak? Ya mungkin kamu kurang cakep. Atau diterima gitu, kamu senang berbunga-bunga, padahal bunganya nggak ada. Nah, seperti itu. Bentuk komunikasi, pola komunikasi di sini akan lebih mempunyai arti jauh ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip komunikasi dalam merealisasikan bentuk komunikasi. Komunikasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3A. Komunikasi antarpersonal. Komunikasi ini lebih dikenal dengan interpersonal, antara orang. Kamu dengan pacarmu contohnya gitu. Komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan komunikan secara langsung dengan cara berhadapan muka atau tidak, kan bisa lewat telepon ya, bisa dengan messenger, bisa dengan lain. Komunikasi seperti ini lebih efektif karena kedua belah pihak saling melancarkan iya. Itu lebih efektif. Kalau kita juga kurang jelas bisa, maksudmu apa sih gitu. Kamu bilang begini gitu. Bisa bertanya. Bahkan ketika ditanya bisa menanya lagi gitu. Kamu suka enggak dengan nonton film ini? Jawabnya, kenapa tidak? Gitu kan. Enggak langsung, ya, tidak, enggak. Oh, kenapa tidak? Why not? Gitu kan. Kamu mau nggak melakukan ini? Bukan jawabnya mau. Oh tentu, saya mau. Gitu. Atau kenapa saya tidak mau? Jadi pertanyaan yang dijawab dengan pertanyaan. B, komunikasi kelompok. Ya, namanya kelompok. Kita ini kan punya kelompok ya. Yakni komunikasi yang terjadi antara seorang dan kelompok tertentu. Menurut David Kretz dalam buku Individuals in Society yang diterbitkan oleh University of California tahun 1882, wah, udah lama banget, udah berapa abad nih. Halaman sekian, oke, dikemukakan bahwa komunikasi kelompok dapat dipetakan menjadi 3. Satu, small groups, yaitu kelompok yang kecil ya. Komunikasi kecil itu lebih gampang karena cuma 6 orang. You gini, kamu lakukan ini, aku melakukan ini, terus itu target kita ketemu di mana, seperti itu ya. Kemudian dikatakan ciri-cirinya kelompok komunikan dalam situasi berlangsungnya komunikasi mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan ya. Bisa kasih tanggapan karena masih kecil 6 orang. Tapi 6 juta orang gimana mau kasih tanggapan? Apalagi 60 juta, 600 juta. Terlalu banyak ya. Itu nanti kita pelajari. Medium groups agak banyak. Tadi sedikit beberapa, ini agak banyak. Large group, nah jumlah banyak. Kalau Jokowi mau komunikasikan kepada penduduk Indonesia yang mungkin 270 juta, ya itu responnya bermacam-macam. Ada ya, ada tidak, ada ya tidak, ada tidak ya, ada ya, tapi karena dia bilang juga tidak, gitu, macam-macam. Merupakan komunikasi yang melibatkan interaksi antar kelompok dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Komunikasinya lebih sulit dibandingkan dengan
yang pertama dan yang kedua, karena banyak orang, banyak pendapat. Kemudian komunikasi massa, komunikasi yang menggunakan alat atau sarana bantu, ya, seperti televisi, TV, ya, radio, surat kabar, walaupun surat kabar udah online ya, majalah, dan lain-lain. Karakteristik media antara lain pesan-pesan yang disampaikan terbuka untuk umum. Ya. Kalau terbuka untuk umum artinya kamu bisa dibully, kamu bisa dipuji-puji, karena kamu bikin statusmu kan dibaca orang banyak. Komunikasi yang bersifat heterogen, ya, hetero berarti beberapa, nggak sama, ada perbedaan. Baik latar belakang pendidikan, asal daerah, agama yang berbeda, ya kan? Kalau kita menanggapi mengenai status orang lain, mengenai agamanya, agama yang berbeda dengan kita, itu kan kadang-kadang kita beda pemikiran kita. Kita nggak ngerti, kita tanggapi, ya ribet namanya. Agama kita aja kayak nggak ngerti, apalagi agama orang lain. Itu yang biasanya bisa jadi kelahi, bisa jadi tawuran, bisa jadi perbedaan kelompok. Kemudian media massa menimbulkan keserempakan, ya kan? Itu namanya budaya global. Apa yang terjadi di Amerika langsung di sini di copy. Di Amerika dia pakai lipstick A, di sini langsung warnanya begitu. Di Amerika dia cat rambutnya warna kuning, kita juga ikut cat rambut hijau. Ya, karena menimbulkan keserempakan ya. Coba kalian yang suka drakor itu kan, kadang-kadang kalian juga tiba-tiba kita pergi ke mall, ada yang celana pendek sampai segini itu kan karena pengaruh-pengaruh budaya Korea gitu. Media massa menimbulkan keserempakan. Kemudian hubungan komunikator dan komunikan bersifat interpersonal dan non pribadi. Oke, kemudian pengambilan keputusan. Ya. Tentu setiap orang mengambil keputusan, apalagi manajer. Katanya seorang itu dalam sehari bisa berapa ribu kali mengambil keputusan. Ya, mulai dari bangun, ketika kamu bangun, mengambil keputusan, bangun, apakah berdoa dulu, apakah langsung cuci muka, apakah langsung buka handphone, atau kamu bangun, kamu tidur lagi, nah, itu juga keputusan. Kamu minum kopi, keputusan itu. Pergi kampus dan lainnya itu ya. Pengambilan keputusan adalah bagian kunci kegiatan manajer. Pembuatan keputusan menggambarkan proses ya. Ambil keputusan. Hari-hari kita ngambil keputusan. Harus cepat. Tidak boleh lambat-lambat umpamanya dalam manajemen. Bisa ada masalah. Umpamanya kapal sudah siap, barang belum siap. Bagaimana kita ambil keputusan? Apakah kita menahan kapal itu? Kan nggak mungkin. Kita telepon pelayan. Halo bro, tolong di hold itu kapal karena barang belum sampai, masih di Bandung. Buset dah, nggak mungkin. Tapi apa solusinya? Sementara kontainer mungkin kamu udah tarik, ya mungkin ganti kapal seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan adalah memilih, mungkin salah satu atau dua, nilai 8 ya. Sekian banyak alternatif. Keputusan mungkin alternatif keputusan udah putih, kepastian, keputusan berisiko, keputusan ketidakpastian, ya bisa juga tidak pasti kan. But we have to make the decision. Nggak tahu mana yang benar. Kita kira benar atau salah. Kita kira salah atau benar. Terus gimana? Nah di sini kadang-kadang ada perlunya ada intuisi dari seseorang. Dari pengalaman lalu saya pikirnya saya ngambil keputusan ini walaupun salah ya apa daripada tidak ngambil keputusan sama sekali. Ya. Oke, terus di sini ada tahapan proses pengambilan keputusan. Ada pengenalan masalah, pencarian informasi, ya, kemudian perilaku, kemudian keputusan, kemudian dievaluasi juga keputusan itu. Kalau kamu beli handphone ya, dari mana kamu tahu? Kamu tahu dulu handphone apa yang kamu mau beli. Oh ini kelebihannya, ini kekurangannya, beratnya seperti ini, modelnya seperti ini. Oh, setelah itu, udah dapat informasi itu, ambil keputusan membeli. Setelah kamu beli, itu ada biaya di sana, evaluasi juga. Kadang pertama merasa puas, 3 hari lagi nggak puas, ternyata banyak juga negatifnya, ya, seperti itu. Kemudian ini tahapan untuk atau proses pengambilan keputusan, ada tahap-tahapan di sini.
Bisa dibaca nanti. Oke, baik, sampai di sini pertemuan kita. Tolong didengarkan ini dengan baik. Dibuat catatan-catatan juga. Dan juga yang secara lengkapnya bisa dibaca yang ada di SSO. Di sini ada kata-kata bijak. Masalah bukanlah tanda untuk berhenti, ia adalah petunjuk, ya kan? Kalau perut kamu sakit, itu masalahnya kamu mungkin memakan sesuatu yang salah atau terlambat makan. Jika mobilmu udah mulai atau motormu udah mulai ngadat-ngadat, itu artinya mungkin ada yang salah, harus di-tune up, harus ganti oli, macam-macam. Demikian juga dalam kehidupan ini. Jadi tolong pelajari dengan baik agar bisa kita mengerti, khususnya di sini bagaimana seorang pemimpin untuk berkomunikasi. Kamu bagaimana berkomunikasi dengan orang tua? Ya, orang tua yang melahirkanmu, mengandungmu 9 bulan, jangan karena komunikasi kamu menjadi jauh, tapi usahakan komunikasi. Kalaupun ada yang salah, komunikasikan. Walaupun benar, komunikasikan. Karena kita manusia punya hubungan dengan komunikasi. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan self-talking tadi, berbicara kepada diri sendiri, motivasi dirimu dalam kondisi sekarang ini, bahwa kamu bisa melewati masa pandemi. Komunikasi dengan orang tuamu dengan baik. Kalau kamu salah, kamu bisa minta maaf. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan orang tua. Tapi kalau kamu salah, merasa benar terus, menyalahkan orang lain, that's hanya menyakitkan, ada ilfil di sana. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Saya berharap kita menjaga prokes karena ternyata korban sekarang semakin banyak. Jadi jaga dirimu. Lebih baik kamu repot dikit daripada kamu disuruh menginap di Hotel Atlet di Kemayoran. Tidak ada yang jaga, kamu sendirian. Dari itu, jaga dirimu, pakai masker. Cuek aja, jangan orang-orang nggak pakai masker kita ikut-ikutan. Dibilang kita so baik, so gini, biar aja. Kita yang tahu kesehatan kita. Terima kasih, selamat siang, atau selamat pagi, atau selamat malam.